Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya Kurnia Rahmawati. Saat ini saya adalah sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan di sini pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang praktik pengalaman lapangan 1 yang saya lakukan di SMK Muhammadiyah Kartasura. Untuk yang pertama, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara mengajar salah satu materi bahasa Inggris, yaitu offering service. Hal yang pertama yang dapat kita perhatikan sebelum kita mengajar offering service, yaitu kita harus paham tentang karakteristik setiap peserta didik yang kita ajar. Hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita dapat melaksanakan tes diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita juga dapat melaksanakan observasi, di mana observasi tersebut dapat berupa profiling peserta didik. Kemudian untuk mengetahui profil peserta didik, kemudian gaya belajar mereka, minat belajar mereka, dan masih banyak hal lain yang dapat kita ketahui melalui observasi tersebut. Setelah melaksanakan observasi di SMK Muhammadiyah Kartasura, saya memperoleh hasil dan mendapatkan kesimpulan bahwa peserta didik di SMK Muhammadiyah Kartasura memiliki beberapa gaya belajar, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Kemudian selain itu, saya juga mengetahui karakteristik anak-anak SMK di mana mereka masih pada usia mencari jati diri, bagaimana masa depan saya, bagaimana apa yang harus saya lakukan setelah lulus dari sekolah ini. Hal itu menjadi beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada saya ketika terdapat sesi diskusi di luar jam pelajaran. Kemudian hal lain yaitu seusia mereka adalah seusia yang masih mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga kita sebagai seorang pendidik, kita harus peduli kepada mereka tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai baik kepada mereka, bagaimana memberikan pengarahan tentang kegiatan-kegiatan positif yang dapat mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu saya paham bahwa mereka itu masih suka atau melakukan sesuatu hal yang mereka kehendaki. Nah, sebagai contohnya, saat saya mengajar beberapa peserta didik atau banyak dari peserta didik mau memperhatikan penjelasan saya, mau memperhatikan tugas apa yang saya tugaskan untuk mereka, namun tidak jarang untuk beberapa peserta didik memilih untuk bermain dengan gadget dan bermain game yang mereka sukai. Nah, untuk selanjutnya, hal yang dapat kita perhatikan saat mengajar offering service yaitu menguasai materi offering service yang akan diajarkan. Hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang penting sebagai kita sebagai seorang pengajar. Mengapa? Karena ketika kita menguasai materi, tentu saja kita akan lebih enjoy dalam mengajar, lebih percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk mempersiapkan materi offering service sendiri, tentu saja saya mengumpulkan beberapa sumber, dan dari sumber tersebut saya ingin membagi ilmu kepada peserta didik tentang apa itu definisi tentang offering service, kemudian apa manfaat dan tujuan kita mempelajari materi ini. Kemudian tidak lupa saya menyampaikan juga bagian-bagian dari offering service yang terdapat beberapa ekspresi tentang materi offering service tentu saja. Kemudian ada accepting service, kemudian ada refusing service, dan tidak lupa saya memberikan contoh kepada mereka tentang offering service. Saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka, di mana di dalamnya terdapat paradigma baru yang sangat
mengaitkan dengan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Tidak lupa dalam memberikan contoh percakapan offering service, saya memberikan atau membuat contoh untuk mereka tentang pembelajaran tentang percakapan yang di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian untuk yang selanjutnya, hal yang bisa dilakukan yaitu menyusun modul ajar materi offering service. Modul ajar dan atau RPP apakah penting bagi seorang pendidik? Ya, menurut saya hal itu penting karena ketika sebuah kegiatan memiliki pedoman atau tuntunan, tentu saja hal tersebut akan lebih mudah untuk dilakukan dan lebih terarah. Begitu pula kita sebagai pengajar, ketika kita memiliki modul ajar atau RPP, kita akan semakin terarah dan tahu tentang tujuan kita mengajar itu apa. Karena modul ajar dan RPP tersebut berperan sebagai pedoman untuk kita melaksanakan proses pembelajaran. Dalam RPP tersebut, kita dapat menemukan identitas dalam RPP tersebut. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada langkah-langkah sampai LKPD dan assessment. Dalam mengajar materi offering service ini, tentu saja tidak lupa saya membuat modul ajar. Saya membuat modul ajar karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kelas 10 di SMK Muhammadiyah Kartasura telah menerapkan kurikulum merdeka, sehingga RPP sudah berubah menjadi modul ajar. Kemudian yang selanjutnya, hal yang dapat kita perhatikan ketika mengajar offering service yaitu menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk mengajar materi offering service. Ya, hal ini tentu saja penting sebagai kita seorang pengajar karena metode pembelajaran ini akan sangat membantu kita ketika mengajar dan pada kegiatan inti akan lebih menjadi terarah begitu. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, kita dalam saat ini kita sudah mengenal beberapa metode pembelajaran. Metode baru yaitu problem based learning, kemudian ada project based learning, ada inquiry learning, ada discovery learning, dan masih banyak lagi yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran saat ini. Oleh karenanya, saya dalam mengajar atau menyampaikan materi offering service ini, saya memilih salah satu metode yaitu problem based learning, di mana di situ terdapat 5 sintaks yang saya lakukan. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sintaks pertama ini saya menyampaikan motivasi dan permasalahan yang harus peserta didik pecahkan, yaitu menyusun percakapan di mana di dalamnya terdapat ekspresi tentang offering service, accepting service, dan refusing service. Kemudian untuk yang kedua, sintaks kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Saya meminta peserta didik untuk dibentuk menjadi 4 kelompok untuk menyusun percakapan tentang offering service. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini saya membimbing mereka untuk membagi tugas mereka. Saya ingin peserta didik yang saya ampu, setiap peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga saya ingin setiap kelompok membagi anggota-anggotanya sebagai koordinator. Kemudian ada juga yang menulis, mencari sumber-sumber belajar, kemudian ada juga yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian yang selanjutnya, sintaks yang selanjutnya, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah jelas di sini dalam mengembangkan dan
menyajikan hasil karya, saya meminta peserta didik untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah kelompok mereka buat. Kemudian yang terakhir, sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini saya meminta peserta didik untuk saling berdiskusi tentang apa sih offering service itu seperti apa, kemudian apa saja yang telah kalian buat, terus ada juga ekspresi apa yang tadi kalian hasilkan, seperti itu. Tidak lupa di akhir bagian kegiatan saya memberikan evaluasi, memberikan evaluasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang saya sajikan menggunakan aplikasi pembelajaran Quizzes, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teknologi yang dapat diterapkan dalam materi offering service. Ya, tentu saja teknologi sudah tidak asing lagi bagi kita ketika kita mempelajari tentang kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat paradigma baru dan teknologi. Jadi saat ini kita mempelajari banyak sekali aplikasi pembelajaran yang dapat kita terapkan sebagai media untuk menyampaikan materi atau juga sebagai assessment. Nah, contoh beberapa aplikasi pembelajaran yaitu ada Google Classroom, Edmodo, Quizzes, Schoology, Zoom, Mentimeter, Kahoot, Bamboozle, Canva, Wordwall, dan masih banyak lagi aplikasi pembelajaran yang dapat kita lakukan. Untuk mengajar atau memberikan materi offering service di SMK Muhammadiyah Kartasura sendiri, saya tentu saja sangat membutuhkan peran teknologi karena saya ingin menciptakan sebuah PowerPoint yang menarik melalui aplikasi Canva. Kemudian saya membutuhkan YouTube untuk mendapatkan video percakapan, contoh video percakapan yang menarik. Kemudian saya menggunakan Bamboozle untuk mereview materi offering service dengan saya bentuk game, dan game itu adalah berbentuk kelompok yang saya bagi menjadi 2 kelompok. Dan yang terakhir, saya menggunakan Quizzes sebagai assessment untuk peserta didik. Namun assessment tersebut saya bentuk secara berpasangan agar setiap siswa mau bekerja, dan tentu saja saya memutuskan semua ini dengan melihat kondisi peserta didik. Kemudian yang terakhir, tidak lupa saya melaksanakan assessment atau penilaian untuk materi offering service. Assessment dapat dilakukan dalam bentuk listening, reading, speaking, and writing. Nah, untuk materi offering service yang saya lakukan ini, saya melakukan assessment writing dan speaking. Writing dari percakapan yang mereka buat, kemudian speaking dari hasil presentasi peserta didik di depan kelas. Kemudian ada juga assessment tertulis lainnya yang saya lakukan melalui aplikasi pembelajaran Quizzes. Seperti itu. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi yang lain untuk melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam materi offering service. Semoga video ini juga dapat membantu untuk memecahkan masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.